Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 dan kita akan mempelajari materi aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Adapun Bapak akan menjelaskan di sini ada yang pertama pengertian, yang kedua sejarah, yang ketiga teknik dasar, servis, yang keempat dan lain-lain. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, mari kita melanjutkan materi pada berikut ini. A. Pengertian asal-usul permainan bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Olahraga ini mirip seperti bermain tenis, yaitu bertujuan memukul bola atau kok atau shuttlecock melewati jaring net agar jatuh di area permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha untuk mencegah pemain lawan melakukan hal yang sama. Berikutnya ada sejarah. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Adapun di Inggris, sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut battledore dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat atau battledore dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara di Britania, di Pond, India pada abad ke-19. Saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota pun dikenal sebelumnya sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenal sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton Battledore, A New Game, atau Battledore bulu tangkis, sebuah permainan baru. Ini melakukan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau badminton house, Stade Duc
of Beaufort di Gloucester, Inggris. Berikutnya, rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada tahun 1877. Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis beberapa negara. Adapun di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Berikutnya ada partai dalam permainan bulu tangkis. Ada 5 partai yang biasa dimainkan dalam bulu tangkis, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, kita tonton tayangan video sebagai berikut. Mari kita simak.
Gimana? Tadi videonya sungguh menarik bukan? Kita lanjutkan di materi ini. Lapangan dan jaring pada bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter berada di tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Berikutnya gambar lapangan. Kita lihat lapangannya ini. Oke anak-anak, perhatikan ukurannya panjang kali lebar, dan ini ada netnya di sini. Ini ada garis. Itu ya anak-anak sekalian. Kita lanjut. Berikutnya ada perlengkapan. Perlengkapan bulu tangkis terdiri dari raket. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposisi serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat kaku dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. Yang kedua, ada senar. Mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis adalah senarnya. Jenis senar berbeda, memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar berketebalan 21, ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 plus lb. Kesukaan pribadi sang pemain memainkan peran yang kuat dalam seleksi senar. Setelah tadi yang pertama ada kok, yang pertama ada raket, yang kedua senar, dan yang berikutnya adalah kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang berbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik. Yang terakhir, sepatu. Sepatu ini juga sangat penting bagi atlet dan para pemain karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting. Para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkeraman yang baik di dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat bulu tangkis mengakibatkan agar banyak stres atau ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Memainkan bulu tangkis. 3 pemain atau pasangan mengambil posisi
berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis. Permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. Tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda, seperti yang diperlihatkan pada gambar atau video yang sebelumnya. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dikatakan keluar. Setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok atau karena menyangkut di jaring atau keluar lapangan, maka lawannya akan memperoleh poin. Permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih jumlah poin tertentu. Berikutnya teknik dasar. Cara memegang raket. Yang pertama, di sini ada 3 macam pegangan raket. Yang pertama ada pegangan forehand atau pegangan dasar. Yang kedua ada pegangan backhand. Yang ketiga pegangan pukul kasur atau Amerika. Kita jabarkan. Yang pertama ada pegangan forehand atau pegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Itu ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama ada pegangan forehand atau pegangan dasar. Dipegang dengan cara mendirikan raket, sisinya ditegakkan dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Dan berikutnya yang kedua, pegangan backhand. Backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Masih sama dengan yang pertama, dengan cara mendirikan raket dan bersalaman, tapi kita putar ke kanan sedikit atau seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Oke, yang ketiga, yang terakhir, pegangan pukul kasur atau Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendarat di atas lantai. Kemudian ambil dan peganglah raket dan pada pegangannya sehingga bagian tangan antar ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Berikutnya ada teknik pukulan. Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis di sini ada 4. Yang pertama, pukulan servis pendek, pukulan servis panjang, pukulan servis mendatar, yang terakhir pukulan servis cambuk. Yang kedua, jenis yang kedua atau teknik dasar yang kedua adalah pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu overhead lob dan underhand lob. Apa itu overhead lob? Overhead lob yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang. Sedangkan underhand lob yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang.
Yang terakhir, jenis teknik dasar bulu tangkis, yaitu ada servis. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan atau kiri atau kanan menyeberangi jaring ke area lawan. Partai tunggal dan ganda memiliki area servis yang berbeda, seperti yang diilustrasikan pada video sebelumnya. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Sedangkan posisi kiri atau kanan tempat servis ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Posisi kanan untuk jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0. Pada set pertama, pemain atau pasangan yang melakukan servis untuk pertama kali ditentukan dengan undian, sedangkan untuk set berikutnya dilakukan oleh pemenang dari set sebelumnya. Sedangkan untuk partai ganda, beberapa peraturan berbeda diterapkan untuk perhitungan poin menggunakan sistem pindah bola dan sistem rally point. Di sini kita akan menjelaskan sistem pindah bola dan rally point. Bapak akan menjelaskan sistem pindah bola. Sistem pindah bola. Sebelum pertandingan dimulai, harus ditentukan salah seorang pemain dari tiap-tiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set yang dimainkan. Jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi orang pertama saat melakukan servis. Setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis masing-masing untuk tiap pemain sebelum pindah bola, kecuali servis pertama. Pada tiap-tiap awal set tidak mendapat kesempatan kedua. Saat pindah bola, servis pertama selalu dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan, bukan oleh orang pertama. Yang kedua ini ada sistem rally point. Sistem rally point, setiap pasangan hanya mendapat 1 kali kesempatan servis. Tidak ada servis kedua. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan posisi yang telah diraih oleh pasangan tersebut. Pemain yang sama akan terus melakukan servis sampai poin berikutnya diraih oleh lawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah selesai kali ini. Sekian dan terima kasih. Apabila Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini terlalu cepat atau kurang paham, silakan anak-anak bisa membaca kembali pada buku elektronik yang Bapak beri. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, tetap berolahraga di rumah, jangan bermalas-malasan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.